Salam kepada saudara-saudara sekalian. Berjumpa kembali dengan saya. Sebelum kita memulai membaca renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, terlebih buat penebusan dosa yang telah Engkau lakukan untuk menebus segala dosa-dosa kami. Bapa, sebentar kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ayat renungan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kuburan itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan tergeletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping ke tempat lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang terlebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka sebelum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Sebelum membaca renungan hari ini, kami mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua. Ayat renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes. Kesaksian Yohanes pada masa pelayanannya bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah melewati masa-masa penderitaan Yesus melalui perayaan Jumat Agung. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus melalui perayaan Paskah. Saudara-saudara sekalian, kematian dan kelahiran adalah dua situasi yang biasa dan hal yang pasti terjadi di dalam hidup kita. Tetapi apabila kita berbicara tentang kebangkitan, tidak semua kita mengalaminya. Bahkan belum pernah terjadi kita dengar sampai saat ini manusia bangkit dari kematiannya. Kelahiran Tuhan Yesus mempunyai makna bahwa juru selamat kita telah datang. Sedangkan kematian Yesus bermakna akan penebusan dosa-dosa umat manusia. Tetapi kebangkitan Yesus, apakah makna bagi umat manusia? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus tidak akan bermakna kalau tidak ada kematian Yesus. Tetapi kematian Yesus juga tidak akan mempunyai makna kalau tidak ada kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan kebangkitan Yesus mempunyai makna yang sama besarnya dengan kelahiran dan kematian Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus menggenapi semua pernyataan-pernyataan nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama, untuk menyatakan mujizat-mujizat Allah, untuk menyatakan kebesaran-kebesaran Allah. Dan Allah juga ingin menyatakan sesungguhnya Yesus adalah anak yang dikasihinya, yang diutusnya ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau tidak adanya kebangkitan Yesus, maka akan banyak umat manusia yang tidak percaya akan pelayanan Yesus. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, Allah dengan sendirinya menyatakan kehadiran Yesus serta pelayanannya di dunia ini adalah benar adanya. Dan juga Allah ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah anaknya yang tunggal yang diutus ke dunia ini. Sekian dulu dari saya. Nyatakan dan rasakan kebesaran Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus.
supaya kita bisa memulai hidup baru sesuai dengan ajarannya. Amin. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan bisa menjadi berkat buat sesama. Salam, terima kasih.